Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 sebab hasrat mantan menggebu-gebu untuk segera kembali kepadamu. Ya, jadi ketika mantan sekarang hari ini bersama dengan pasangan barunya, dengan orang ketiga, meninggalkan Anda sendirian di rumah Anda, ya, maka ketika Anda bersabar menunggunya, bahwa perjalanan hidup manusia, kisah cinta, itu kan jarang ya ada yang lurus-lurus saja, yang oke-oke saja. Mayoritas berputar seperti roller coaster. Walaupun menurut pandangan orang, kelihatannya mereka seperti pasangan yang sempurna, yang sangat ideal. Laki-lakinya tampan, ganteng, menawan, mempesona, kaya raya, terkenal. Yang wanita cantik, modis, indah, dan seterusnya. Ya, pokoknya melihat pasangan ini, semua orang akan merasa iri. Itu kan yang kelihatan di luar, yang kelihatan dalam postingan di Instagram. Di rumah, ya, di tempat mereka, siapa yang tahu bahwa mereka tidak rukun, mereka selalu rame dan seterusnya. Nah, maka karena itu ada 2 sebab yang seiring perjalanan waktu akan menyebabkan mantan tergerak, ya, bahkan keinginan itu sangat kuat, menggebu-gebu untuk bisa kembali kepada Anda. Jika dulu saat bersama dengan Anda, dia sudah pernah merasakan hidup yang begitu nyaman, yang begitu tentram, ya, jarang ribut, jarang berantem, dan seterusnya. Nah, jadi sebab yang pertama, ketika mantan tidak menemukan apa yang dia cari, apa yang dia impikan di dalam pilihannya kepada orang ketiga. Dia mengharapkan misal menemukan seseorang yang bisa memberikan kepuasan harta kepada dia. Ternyata cuman kelihatannya saja yang keren. Apa yang digunakan semuanya dari berhutang. Ya. Dia mengharapkan untuk mendapatkan kepuasan jasmani dari pasangan barunya. Ternyata aslinya tidak seindah apa yang dilihat. Kan kalau orang keluar rumah tentu berdandan, ya, apalagi kalau mau difoto sudah berdandan, diedit. Ternyata aslinya tidak seindah apa yang dia lihat. Nah, maka ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, itu pasti akan membuat orang sangat kecewa. Dan ketika kekecewaan itu terjadi bagi orang yang tidak biasa lagi sendiri. Jadi mantan ini kan sudah terbiasa menjalani hidup selalu memiliki pendamping, selalu memiliki pasangannya. Tidak terbiasa hidup sendirian lagi. Maka ketika dia kecewa,
yang ada di dalam benaknya adalah untuk segera kembali kepada seseorang yang walaupun tidak memberikan sesuatu sesuai standar harapannya yang amat sangat tinggi, tapi paling tidak apa yang dimiliki itu milik sendiri, tidak berhutang dan seterusnya. Fisik apa yang dia lihat, yaitulah realitanya, bukan hasil editan, bukan karena faktor make up, bedak dan seterusnya. Ya, nah, sebab yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh ya, ini yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa-doa kita selalu terhubung, sehingga apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengarkan melalui video-video di channel kita ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk Anda dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang sebab yang kedua. Kalaupun dia menemukan apa yang dia cari dari profil orang ketiga ini tadi, tetapi kalau dalam menjalani relasi tadi isinya hanya bertengkar setiap hari, jadi bertengkarnya sudah seperti orang minum obat. Kan kalau minum obat itu dokter memberikan resep obat diminum sehari 3 kali. Nah, ini bertengkarnya sehari 3 kali. Pagi bertengkar, siang bertengkar, malam bertengkar. Dan ritme hidup yang seperti itu pasti membuat orang lelah, jenuh, capek. Sehingga ya, ketika orang merasa begitu lelah, apa yang dia lakukan? Kita capek nih, olahraga. Yang kita lakukan, duduk, istirahat, bersandar. Begitu juga yang dibutuhkan oleh mantan ketika dia mengalami fase hidup yang demikian. Dia butuh tempat bersandar yang nyaman. Siapa itu? Tentu jawabannya adalah Anda, ya, yang selama ini selalu memberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kesabaran di dalam menghadapi segala tingkah laku dari mantan tadi. Anda tidak pernah marah-marah, Anda selalu menghindari pertengkaran. Pokoknya dengan Anda semuanya terasa nyaman, tentram. Dan saat orang terus mengalami ritme pertengkaran terus, maka kondisi yang amat sangat dia rindukan adalah kondisi yang damai, yang tentram, yang tenang tadi. Nah, jadi ya, seperti yang saya katakan di awal, ketika Anda bersabar, menunggu, ya, karena tadi mantan tidak akan menjalani keadaan yang lurus-lurus saja, ya, mesti ada belokan-belokannya, ada perputaran-perputaran seperti orang naik roller coaster tadi. Dan pada saat itulah mantan akan sangat membutuhkan Anda, ya, dan semua kesabaran mengajarkan kepada kita akan membuat orang mendapatkan hasil yang terbaik dalam hidupnya. Ada begitu banyak teladan yang bisa kita ambil. Yang paling utama, misal Nabi Ayub alaihi salam, ya, kesabaran beliau itu disampaikan di dalam surat Shad ayat yang ke-44. Ya,
Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia, Nabi Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ya, karena itu teruslah bersabar mengerjakan ketaatan kepada Allah, karena kesabaran Anda akan membuahkan hasil yang terindah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.